that shadow. Wow. Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Hollywood dengan judul Rumble. Film animasi ini rilis pada tahun 2021, menceritakan tentang dunia di mana monster raksasa dan manusia hidup berdampingan. Monster adalah atlet superstar dan bersaing dalam olahraga gulat profesional dan populer yang disebut dengan Monster Wrestling. Lalu seorang gadis muda yang bernama Winnie berusaha mengikuti jejak ayahnya sebagai manajer dengan melatih monster underdog yang belum berpengalaman yang bernama Steve. Winnie berencana untuk mengubah Steve menjadi juara sehingga ia bisa melawan juara bertahan tentakular. Lalu bagaimana keseruan film ini? Tapi sebelum kita mulai ke filmnya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film dimulai dengan perkenalan di masa sang juara bertahan gulat monster yang bernama Rayburn, serta sang pelatih yang bernama Jimbo. Di sini Rayburn sangat perkasa, mengharumkan kota Stoker, di mana ia memenangkan kejuaraan dan mendapatkan 8 kali sabuk Big Ball. Tetapi suatu insiden terjadi. Tiba-tiba mereka menghilang di tengah laut. Lalu kota Stoker menjadi sepi dan tak terurus. Kemudian scene memperlihatkan suasana di masa sekarang, di mana terlihat seorang gadis remaja yang sangat bersemangat pergi menuju pertandingan. Gadis itu bernama Winnie. Dan suasana juga memperlihatkan area di sekitar stadion, di mana akan diadakan pertandingan gulat. Orang-orang sangat bersemangat dan antusias akan pertandingan itu, termasuk Winnie. Dan film pun dimulai. Terlihat MC memperkenalkan monster yang menjadi kebanggaan terbaru kota Stoker, yaitu Tentakular. Lalu penonton sangat bergemuruh menyambut monster baru mereka, seperti sangat fanatik sekali dengan Tentakular. Setelah itu MC memperkenalkan lawan bertanding dari Tentakular, yaitu anjing raksasa yang bernama King George. Ia adalah pemegang sabuk Big Ball dan menjadi kebanggaan Inggris. Kemudian film pun memperlihatkan pertarungan ronde pertama, dan terlihat terdesaknya Tentakular oleh King. King terlihat dominan dalam pertarungan tersebut. Lalu Winnie yang duduk di bangku penonton menyadari sesuatu mengenai gaya bertarung King. Setelah itu Winnie dengan cepat berlari ke arah sisi arena pelatih dan Tentakular. Di tengah berlarinya Winnie, MC dalam pertandingan itu pun juga mengatakan bahwa dari awal ronde dimulai, Tentakular kewalahan menghadapi serangan King. Setelah Winnie mencapai ke arena Tentakular, bel pun berbunyi, menandakan telah selesainya ronde pertama. Lalu Winnie memberitahu ke pelatih dan Tentakular bahwa King akan menyerang sesaat setelah ia menjilati hidungnya. Tentakular yang menyadari hal itu kemudian bersiap menghadapi ronde kedua. Good call, Winnie. Ronde kedua pun dimulai. Tentakular yang telah memahami gaya bertarung King dengan mudah menangkap King dengan tangannya, lalu menghantam King dengan pukulan ala gulat versi manusia. Sesaat setelah itu King dinyatakan kalah karena telah pingsan akan pukulan terakhir Tentakular, dan Tentakular memenangkan pertandingan, sekaligus merebut sabuk Big Ball. Tentu saja penonton yang menyaksikan pun sangat bergemuruh akan kemenangan Tentakular. Kemudian sesaat kemenangan Tentakular, Tentakular memberikan pidato kemenangannya, lalu mengatakan ia akan pergi meninggalkan kota Stoker, menuju kota Sliderpool. Penonton yang mendengar hal itu merasa sedih dan kecewa terhadap Tentakular. Lalu Tentakular pergi begitu saja meninggalkan arena pertarungan, begitupun dengan sang pelatih. Setelah itu terlihat para penonton yang berada di kota Stoker sangat kecewa dan kesal karena mereka sudah banyak mempertaruhkan sesuatu demi Tentakular. Dari merenovasi tempat usaha mereka,
sampai ada yang mentato seluruh badan dengan nama dan gambar tentakular. Have you seen my hair salon? Your hair salon? What about that tattoo I just got on my... Kemudian wali kota Stoker dan salah satu anggota dewan mengatakan kalau kota Stoker akan bangkrut karena sesaat tentakular pergi, maka pinjaman kota untuk merenovasi stadion telah hampir memasuki tempo dan mereka tidak memiliki pemasukan apa-apa lagi dan harus menjual stadion. Lalu stadion tersebut akan dihancurkan dan akan dijadikan lahan parkir. Winnie dan penduduk kota yang mendengar ucapan dari wali kota tersebut hanya bisa pasrah dan bersedih akan kenyataan yang akan mereka alami. Lalu scene berganti. Terlihat Winnie berjalan sendirian memasuki arena stadion, lalu mengenang kenangan bersama ayahnya dan monster kebanggaan kota Stoker, yaitu Rayburn, di mana ia melihat kenangan bahwa Rayburn mengalahkan lawannya di stadion tersebut. Setelah itu Winnie teringat akan sesuatu peninggalan ayahnya, yaitu buku petunjuk latihan yang ditulis langsung oleh ayahnya. Kemudian bersiap berangkat menuju Pittsmore. Nah, di sini kota Pittsmore adalah kota di mana terdapat berkumpulnya monster yang bertarung secara ilegal dan sudah dipastikan gaya pertarungan mereka begitu barbar dan juga jauh berbeda dari pertarungan profesional. Singkat cerita, sampailah Winnie di kota Pittsmore. Ia langsung menuju ke arena barbar tersebut. Lalu ia langsung melihat pertarungan dua monster. Dan di sekitar arena banyak sekali terdapat orang-orang berjudi akan pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, Winnie langsung merekrut monster yang memenangkan pertarungan tadi. Dan tentu saja ia ditolak mentah-mentah. Begitupun dengan monster-monster lainnya. Karena para monster tersebut tertawa di saat Winnie mengatakan bahwa ialah yang akan menjadi pelatih monster tersebut. It's a win-win, Winnie. Win-win, Winnie. Di saat Winnie yang sedang putus asa di dalam bar, ia melihat satu monster yang sedang bertarung dengan monster lainnya, yaitu Rayburn Jr. Lalu dengan sigap Winnie berlari dan berteriak memanggil Rayburn Jr. Rayburn Jr. What are you doing here? Nah, Rayburn Jr. di sini sudah berganti nama menjadi Steve, di mana Steve selalu kalah dalam setiap pertarungan karena ia dipertaruhkan untuk selalu kalah. Akan tetapi Winnie terus saja memanggil Steve dengan nama sebutan Rayburn Jr. Lalu dengan tidak sengaja Steve mengalahkan lawannya. We should talk. Tentu saja melihat Steve menang, kemudian keluarlah monster besar di pengendali pertarungan yang bernama Nyonya Mayhem. Nyonya Mayhem di sini sebagai bandar. Dan seperti yang gue sebutin tadi, ia adalah si pengendali pertarungan, di mana ia menuntut Steve kalah setiap malam. Lalu Nyonya Mayhem sangat marah terhadap Steve karena membuat ia rugi besar dan meminta Steve untuk mengganti semua kerugiannya. Until you have all of it, every last dollar bill. Setelah itu Winnie datang ke loker tempat Steve berada. Winnie mengajak Steve untuk ikut bersamanya ke kota Stoker. Akan tetapi Steve menolak ajakan dari Winnie. Ia tidak ingin kembali ke kota itu. Come with me to Stoker. I'm not going back to that place that I've never been. Winnie yang sudah ngotot menginginkan Steve, ia memberikan penawaran terhadap Steve supaya Steve mau ikut bersamanya. Steve yang sedang berhutang banyak kepada Nyonya Mayhem akhirnya dengan terpaksa pergi ke kota Stoker. Akan tetapi Steve meminta Winnie untuk memanggilnya dengan nama Steve saja, bukan Rayburn Jr. lagi. Mereka pun sepakat dan langsung menuju ke kota Stoker. Rayburn. Never call me that name again. Okay. Never call you that again. Sesampainya mereka di kota Stoker, mereka langsung menuju ke tempat latihan. Steve tak asing lagi dengan suasana tempat latihan tersebut. Sekilas ia teringat akan masa lalunya bersama ayahnya Rayburn. Lalu Winnie bercerita kepada Steve mengenai tempat itu akan dirobohkan dan akan dijadikan lahan parkir. Steve yang tak memperdulikan hal itu mengacuhkan Winnie. Ia tidak ingin disamakan dengan ayahnya dan ingin menjadi diri sendiri.
Oleh sebab itulah ia pergi meninggalkan kota dan berganti nama menjadi Steve. I love my dad, but I'm not gonna be him. Especially for you. I'm gonna be me. Setelah itu Winnie memberitahu Steve bahwa besok pagi mereka akan latihan, dan Steve pun harus bersiap. Keesokan paginya terlihat Winnie sangat bersemangat dan bersiap-siap untuk berangkat melatih Steve. Di saat itu juga ibu Winnie memberi semangat kepada anaknya dan memberikan sebuah kunci. Kunci itu adalah kunci kendaraan ayahnya. Lalu Winnie pun berangkat. Setelah sampai ke tempat latihan, terlihat Steve masih tidur dan bermalas-malasan. Winnie mengatakan bahwa mereka harus latihan. Akan tetapi Steve yang memang pemalas tidak ingin berlatih. Ia mengatakan kepada Winnie bahwa ia tidak perlu latihan. Ia menyuruh Winnie untuk mempersiapkan pertarungan untuknya, dan Winnie pun menyetujuinya. And I'll take care of the rest. Okay, I'll get you. Malam harinya terlihat suasana pertarungan di sebuah tempat. Ternyata itu adalah pertarungan Steve dengan lawannya. Lalu muncullah lawan Steve yang terlihat sangat kuat, yang bernama Ramarilla. Ramarilla adalah seekor monyet raksasa yang memiliki tanduk keras seperti kambing aduan. Sebelum bertanding, Winnie memberitahu strategi untuk melawan Ramarilla. Akan tetapi Steve dengan acuhnya mengatakan itu tidak perlu, dan lihat saja ia bertarung. No, I'm your coach, and we need a strategy. Trust me, I got this. Watch and learn. Kemudian ronde pertama pun dimulai. Steve dengan sengaja berpura-pura terjatuh di saat Ramarilla melakukan pukulannya. Lalu Ramarilla yang marah akan tingkah laku Steve melompat dan menanduk Steve. Steve yang melihat akan hal itu langsung bangun dan ronde pertama pun selesai. Setelah itu Winnie yang kesal melihat apa yang dilakukan Steve mengatakan ini pertarungan yang sebenarnya, bukan pertarungan seperti di saat di Pittsmore, di mana Steve harus kalah. Winnie juga mengatakan kalau Steve kalah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Steve yang terkejut mendengar itu, lalu dengan terpaksa mendengar instruksi dari Winnie, dan ronde kedua pun dimulai. You're not down. You're gonna get back up. Staying down is much easier. Get back up. Di ronde kedua, Steve berlari dari kejaran Ramarilla, karena Winnie menyadari kelemahan dari Ramarilla yaitu energi. Ramarilla yang begitu kuat pasti mudah kelelahan. Nah, singkat cerita, Ramarilla yang sudah kelelahan dengan mudahnya dibanting oleh Steve. Kemudian Steve memenangkan pertandingan pertamanya. And the winner is Steve the Stupendous. Setelah itu, Sin memperlihatkan reporter memberitakan bahwa pertarungan Steve adalah pertarungan terburuk minggu ini. Selanjutnya memperlihatkan di arena yang berbeda, pertarungan tentakuler. Dan tentu saja tentakuler menjadi pemenangnya. Winnie yang kesal mendengar berita tersebut meminta Steve untuk serius dalam berlatih demi pertarungan lainnya. No, it's not awesome, Steve. No one's ever gonna fight us in Stoker. We're a joke. And just for the tiniest... Kemudian mereka pun berlatih menurut panduan buku dari ayah Winnie. Akan tetapi Steve tidak dapat melakukan semuanya. Ia selalu gagal dalam latihan, dan mereka pun sedikit berselisih paham. Maybe you ought to try that too. You're uncoachable. And you're not good at coaching. Lalu Winnie yang menyadari tidak dapat melatih Steve sesuai dengan buku panduan ayahnya pun mencoba mengulangnya dari nol. Ia menanyakan apa yang disukai oleh Steve. Setelah beberapa jawaban dari Steve, Winnie pun menyadari bahwa Steve menyukai salsa. Lalu mereka pun berlatih menari bersama untuk mengubah gaya bertarung Steve. Right foot and big finish. Setelah itu terlihat Steve dapat mengalahkan beberapa monster dari pertarungannya. Pertama, ia bisa mengalahkan monster naga yang begitu lincah. Dan kedua, ada 2 ekor anjing kembar serta monster raksasa yang begitu besar. Kemenangan mereka ini pun tak lepas dari menggabungkan tarian dengan bertarung, dan juga bantuan dari monster lainnya saat latihan. Lalu Sin memperlihatkan Winnie yang sedang diwawancarai oleh reporter sesaat setelah menang melawan monster raksasa. Winnie yang awalnya gugup berbicara di depan kamera, akhirnya berbicara bahwa mereka siap bertarung melawan siapa saja, asalkan itu di kotanya, kota Stoker. That's right. We'll wrestle any monster anytime. Setelah itu ia mendapat telepon dari pelatih King George
bahwa mereka siap bertarung melawan Steve di Stoker. Kemudian mereka kembali ke arena latihan dan mendapati arena tersebut sedang dibereskan. Soalnya penghancuran stadion akan dipercepat dari waktu sebelumnya. Dan wali kota sudah bersiap untuk menandatangani sebuah surat persetujuan. But we gotta clear it out. They need to rig this place to blow. What? Up. Mendengar hal itu, Winnie langsung berlari menuju tempat wali kota dan mendapati di sana sudah ada wali kota dan tentakular serta para investor yang menginginkan stadion itu untuk dihancurkan. Dan ternyata tentakular lah yang menginginkan stadion itu hancur agar semua kenangan kehebatan Rayburn dan ayah Winnie hancur. Tear down everything that casts that shadow. Singkat cerita, tibalah waktu di mana stadion itu akan dihancurkan. Di sana sudah ada para warga yang menyaksikan detik-detik stadion kebanggaan mereka akan hancur. Lalu yang bertindak sebagai penekan bom itu adalah tentakular sendiri. Kemudian di saat tentakular menekan pemompa bom, stadion itu tidak meledak sama sekali. Ternyata sudah berdiri Steve dan Winnie yang sudah mencabut sumbu dari bom tersebut. What's the matter, boys? You show up, but no blow up. Tentakular yang kesal lalu menanyakan kenapa Steve begitu ikut campur akan kota ini. Kemudian dengan tenang Steve mengatakan bahwa nama aslinya adalah Rayburn Jr., anak dari pahlawan kota Stoker, Rayburn. Mendengar akan kenyataan tersebut, para warga langsung terkejut dan histeris. My name is Rayburn Jr. It can't be. Setelah itu, Winnie dan Steve yang sekarang sudah mengakui dirinya sebagai Rayburn Jr. menantang tentakular untuk bertarung. Kemudian mereka bertaruh kalau seandainya tentakular menang, stadion silahkan saja dihancurkan. Sedangkan kalau mereka yang menang, stadion harus tetap dipertahankan. Lalu tentakular pun menyetujuinya. Dan di saat itu tentakular melempar patung ayahnya Winnie. Setelah itu, seluruh stadion televisi di seluruh dunia begitu gempar akan kenyataan yang mereka lihat, bahwa Steve adalah anak dari Rayburn, sang juara dunia gulat. Kemudian mereka pun berlatih. Mereka berlatih menggunakan alat-alat yang dipersiapkan dan replika gaya bertarung dari tentakular. Seluruh warga pun bersemangat melihat Steve latihan. Dengan bersusah payah, Steve bekerja keras untuk bisa menaklukkan tantangan tersebut. They say offense is the best defense? No! Defense is the best defense! Setelah itu, scene berganti ke arena pertarungan. Singkat cerita, Winnie dan Steve, maksudnya Rayburn Jr. telah memasuki ring pertarungan. Lalu diikuti tentakular sebagai lawan bertarungnya. Pertarungan ini berlangsung sampai 3 ronde. Seandainya Rayburn Jr. dapat bertahan selama 3 ronde, maka stadion itu tidak akan jadi dihancurkan. Begitupun sebaliknya. On, because it's time to wrestle and dance and both. Kemudian ronde pertama pun dimulai. Terlihat Rayburn Jr. dapat mengantisipasi serangan dari tentakular, dan tentu saja membuat tentakular begitu frustasi. Lalu ronde pertama pun selesai. I can't believe what I'm seeing. Rayburn hasn't landed a single blow. He's still in the match. Setelah itu, pelatih tentakular pun menginstruksikan gaya bertarung yang berbeda dari ronde pertama. Kemudian terlihat jelas, tentakular dapat mendominasi pertandingan di ronde kedua. Di ronde kedua ini, Rayburn Jr. sangat kewalahan menghadapi tentakular. Ia dihajar habis-habisan oleh tentakular dan tak bisa berbuat apa-apa. Oh no! It's a wrap, y'all. This match is over. Selanjutnya memasuki ronde terakhir, yaitu ronde ketiga. Terlihat Winnie ingin melempar handuk bahwa akan menyerah. Ia tak kuasa melihat Rayburn Jr. hancur di babak ketiga. Lalu Rayburn Jr. pun meyakinkan Winnie bahwa ia akan baik-baik saja dan akan menyelesaikan pertandingan lalu mengalahkan tentakular. Mendengar hal itu, Winnie pun menjadi bersemangat akan menyambut ronde ketiga. He can't hit me if I'm hitting him, right? Right. It's just one round. We can do this. Sesaat setelah bel ronde ketiga dibunyikan, terlihat Rayburn dapat mengimbangi tentakular dan sesekali melayangkan pukulan yang tepat sasaran ke badan tentakular. Di pertengahan ronde ketiga, Rayburn Jr. dan tentakular jatuh akibat loncatan dari Rayburn Jr. Akan tetapi tentakular dapat berdiri kembali. Sebaliknya, Rayburn Jr. masih tak sadarkan diri. Rayburn! Champ. Get up!
Melihat kondisi Reborn yang seperti itu, Winnie pun pasrah akan hasil pertandingan. Akan tetapi tiba-tiba stadion bergemuruh melakukan aksi musikal dari tangan dan tubuh mereka yang membuat Reborn Junior terbangun dan kembali melanjutkan pertandingan. Kemudian Reborn Junior dengan mudah menghajar Tentacular dengan ekornya. Lalu Tentacular pun jatuh dan pingsan. Dan pastinya Reborn Junior pun dinyatakan sebagai pemenang pertandingan dan juga mendapatkan sabuk Big Bell. Lalu seluruh isi stadion pun bergemuruh. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini sangat recommended banget buat ditonton. Dimana alur ceritanya yang seru dan animasi yang memanjakan mata kita sangat membuat kita betah menonton film ini. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.